Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prabowo Widya Wicaksono dengan NIM 2025-53008. Kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan Big Data dan Analitik. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama, pengertian Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data berukuran yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah dengan cepat, sehingga tidak dapat diolah menggunakan sistem tradisional, seperti sistem terdahulu. Oke. Ada karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data itu tidak di 5V, yaitu volume, velocity, variety, velocity, dan value. Oke. Yang pertama, volume. Volume adalah jumlah data yang sangat besar. Data ini bisa berasal dari transaksi, media sosial, sensor, dan aplikasi digital. Velocity, yang kedua, velocity adalah kecepatan data masuk dan diproses. Data terus mengalir secara real time atau hampir real time. Ketiga, ada variety adalah keragaman jenis data. Nah, data ini tidak hanya berupa angka, tetapi juga teks, gambar, audio, dan video. Dan yang keempat, ada veracity. Nah, veracity ini adalah tingkat keakuratan dan keandalan data. Datanya itu harus bersih dan valid agar hasil analisis salah. Yang terakhir ada value. Value adalah nilai atau manfaat dari data. Data ini harus memberikan insight yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dari kelima karakteristik ini menunjukkan bahwa data tidak hanya banyak, tetapi juga harus cepat, beragam, akurat, dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan. Apa itu analitik bisnis? Analitik bisnis atau bisa disebut dengan bisnis analitik adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan berbasis data. Dengan analitik bisnis, perusahaan tidak hanya menebak, tetapi menggunakan fakta dan pola dari data untuk menentukan strategi. Nah, jenis data dalam Big Data. Yang pertama ada data terstruktur atau struktur data. Data yang tersusun rapi dalam format tabel, berupa baris atau kolom seperti tabel ini. Yang kedua ada data semi terstruktur atau semi struktur data. Data yang tidak sepenuhnya rapi, tetapi masih ada petanda tertentu untuk memberi tanda pada datanya. Yang terakhir ada data tidak terstruktur atau unstructured data. Data yang tidak memiliki format tetap. Nah, yang pertama, yang kedua kan ada format tab. Yang pertama ada format tabel. Yang kedua tidak sepenuhnya rapi tapi masih mempunyai petanda itu. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis analitik. Yang pertama ada analitik deskriptif. Analitik deskriptif digunakan untuk mengetahui apa yang sudah terjadi di masa lalu. Contoh nih, menjawab pertanyaan apa yang sudah terjadi. Contohnya laporan penjualan bulanan yang sudah terjadi di bulan sebelumnya. Kedua ada analitik diagnostik. Nah, analitik diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui mengapa suatu kejadian bisa terjadi. Seperti contohnya menjawab mengapa hal itu terjadi. Contohnya mencari penyebab penurunan penjualan dari laporan penjualan bulanan sebelumnya. Mengapa hal itu terjadi dan mencari penyebab apa sebagai penurunan penjualan itu. Dan yang ketiga ada analitik prediktif. Analitik prediktif digunakan untuk memprediksi apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Contoh, menjawab apa yang kemungkinan akan terjadi. Contohnya prediksi penjualan bulan depan, prediksi
penjualan bulan depan apakah menaik, turun, tuh. Yang keempat ada analitik preskriptif. Analitik preskriptif ini membantu menentukan tindakan terbaik yang sebaiknya dilakukan. Contoh, jawab apa yang sebaiknya dilakukan, seperti solusinya apa yang dilakukan supaya tidak bisnis ini tidak menurun gitu, terus naik. Nah, contohnya menentukan strategi promosi yang tepat. Tuh. Lanjut. Nah, big data untuk pengambilan keputusan. Big data untuk pengambilan keputusan adalah pemanfaatan data dalam jumlah besar, beragam, dan terus bertambah dengan cepat untuk membantu organisasi atau perusahaan menentukan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Dengan big data ini, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan intuisi atau perkiraan, tetapi berdasarkan hasil analisis data nyata yang menunjukkan pola, tren, dan perilaku pengguna. Ini membantu mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efektivitas keputusan. Nah, ini ada analisis pelanggan atau customer analytics. Nah, analisis pelanggan atau bisa disebut dengan customer analytics adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami perilaku, kebutuhan, dan preferensi pelanggan sehingga perusahaan dapat meningkatkan pelayanan penjualan dan loyalitas pelanggan. Lanjut. Nah, prediksi tren. Prediksi tren memanfaatkan data historis dan pola yang ada untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Dengan analitik prediktif, perusahaan dapat memprediksi produk yang akan diminati, perubahan perilaku konsumen, dan perkembangan pasar sehingga dapat menyiapkan strategi lebih awal. Nah, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, big data dan analitik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem informasi modern. Dengan memanfaatkan data secara optimal, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis fakta. Namun, penerapan data juga harus diimbangi dengan pengelolaan data yang baik dan memperkirakan dan memperhatikan aspek keamanan. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada salah kata. Mohon dimaafkan dan mohon dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.